Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atik Nurharini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel penelitian yang berjudul Peran Guru dalam Membentuk Kemandirian Belajar Siswa di kelas 6 SD Negeri 1 Banyu Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Pradana Putri dengan NIM 240105083 dengan nomor presensi 39 dari Rombel B Angkatan 2024. Kita mulai dari latar belakang. Nah, pendidikan dasar itu memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter dan juga kompetensi siswa sejak dini. Salah satu tujuan penting pendidikan dasar itu adalah mengembangkan kemandirian belajar, yaitu kemampuan siswa untuk mengatur, mengarahkan, dan juga memotivasi diri dalam proses belajar. Namun, kondisi di lapangan itu menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan juga realitas pembelajaran. Terlihat dari masih kuatnya ketergantungan siswa pada instruksi guru, lemahnya kemampuan mengatur waktu belajar, sikap pasif saat pembelajaran, serta minimnya inisiatif ketika menghadapi kesulitan. Nah, fenomena ini itu menunjukkan adanya kesenjangan atau fenomena gap antara cita-cita pendidikan nasional dan juga kondisi di lapangan. Nah, disinilah guru itu memiliki peran yang sangat krusial untuk membentuk kemandirian belajar. Karena kemandirian belajar itu tidak dapat berkembang secara alami, melainkan memerlukan desain pembelajaran yang konsisten serta dukungan peran guru sebagai fasilitator. Banyak kajian yang sudah mengkaji terkait hal tersebut, namun kajian empiris mengenai strategi konkret guru dalam membentuk kemandirian belajar itu masih sangat terbatas, sehingga dari kondisi itulah penelitian ini dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan dan juga tujuan. Jadi fokus penelitian ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menganalisis peran dan juga strategi guru dalam membentuk kemandirian belajar siswa kelas 6. Dan yang kedua yaitu untuk menggambarkan tingkat kemandirian belajar siswa. Jadi dua fokus ini itu nantinya akan memberikan gambaran secara utuh mengenai bagaimana kemandirian belajar itu dibentuk, strategi konkret yang diterapkan atau yang digunakan oleh guru, serta tingkat kemandirian belajar yang berhasil dicapai oleh siswa. Dan selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Dimulai dari jenis pendekatan. Jadi, penelitian yang saya lakukan itu menggunakan pendekatan campuran atau mixed method dengan model sequential explanatory, yaitu penelitian yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian nantinya itu diperkuat dan diperdalam dengan data kualitatif secara berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, data kuantitatifnya itu diperoleh dari penyebaran kuesioner untuk mengukur tingkat kemandirian belajar siswa dengan skala Likert 1-5 kepada siswa kelas 6 yang berjumlah 23 siswa. Sedangkan data kualitatifnya itu diperoleh melalui wawancara semi struktur dengan wali kelas 6, guru wali kelas 6, untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, strategi, serta tantangan yang dihadapi dalam membentuk kemandirian belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ke lokasi dan juga subjek penelitian. Lokasi penelitian. Jadi penelitian yang saya lakukan itu dilakukan di SD Negeri 1 Banyu Urip, di mana beralamatkan di Jalan Pedalangan nomor 36 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Nah, untuk subjek penelitiannya itu yang pertama ada 23 siswa kelas 6 SD Negeri Banyu Urip sebagai responden kuesioner, dan yang kedua itu adalah satu guru wali kelas 6 sebagai informan utama. Nah, instrumen penelitian yang saya gunakan itu yang pertama itu ada lembar kuesioner yang berisi 12 pertanyaan yang dikelompokkan jadi 4 aspek atau 4 indikator utama dengan skala Likert 1 hingga 5. Nah, yang kedua itu ada pedoman wawancara semi struktur dan yang terakhir ada dokumentasi. Oke, baik. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada hasil data kuantitatif, yaitu dari kuesioner kemandirian siswa. Nah, ini ada tabel yang saya sajikan, yaitu tabel hasil rekapitulasi rata-rata setiap indikator. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hampir semua indikator itu masuk ke dalam kategori sangat tinggi ya, rata-ratanya. Nah, rata-rata keseluruhannya itu ada pada 4,74 masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Nah, dari hasil tabel tersebut itu menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 Banyu Urip itu berada pada level yang sangat baik. Nah, ini bukti kuantitatif bahwa guru itu telah berhasil menumbuhkan kemandirian belajar siswa melalui berbagai strategi pembelajaran yang diterapkan. Nah, yang menarik di sini, meskipun semua indikator itu berada pada kategori sangat tinggi, ada variasi di antaranya. Di bagian C, indikator C itu tanggung jawab terhadap tugas, itu memperoleh skor rata-rata 4,83, yaitu yang tertinggi. Sedangkan di bagian A, yaitu kemampuan mengatur waktu belajar, itu memperoleh skor rata-rata 4,65, di mana yang
paling rendah di antara yang lainnya, walaupun masih masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Nah, ini untuk mempermudah ya, ada visualisasi data tadi itu dalam bentuk diagram batang agar lebih mudah dipahami. Nah, ini di horizontal itu ada aspek indikatornya dan di vertikal itu skor rata-ratanya. Nah, dari data tersebut itu diperoleh dua kesimpulan bahwa yang pertama itu guru telah berhasil menanamkan tanggung jawab dalam diri siswa. Nah, siswa ini sudah terbiasa menyelesaikan tugas tepat waktu dan juga dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, yang tadi indikator terendah namun masih dalam kategori sangat tinggi, yaitu keterampilan manajemen waktu, itu masih memerlukan perhatian lebih meskipun skornya sudah sangat baik. Nah, ini area yang mungkin masih bisa diperbaiki. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke hasil wawancara. Jadi, hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan guru wali kelas 6, yaitu Bapak Ali Sadikin, saya menemukan 4 strategi utama yang diterapkan oleh beliau. Yang pertama yaitu pembiasaan pengelolaan waktu. Jadi, sejak awal tahun ajaran, itu Pak Ali meminta siswanya untuk membuat jadwal belajar mandiri. Jadi, siswanya itu disuruh menulis kapan mereka akan mengerjakan tugas, kapan mereka akan belajar. Dan itu nantinya juga akan mereka cek sendiri apakah sudah dilaksanakan atau belum. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan bimbingan dan juga pendampingan dari Bapak Ali. Nah, tujuannya itu agar siswanya itu terbiasa untuk mengkontrol aktivitas belajar tanpa harus selalu diingatkan oleh guru. Nah, untuk strategi yang kedua, itu pemberian kesempatan inisiatif. Jadi, setiap kegiatan, proyek, ataupun penugasan, Pali itu memberikan kebebasan atau kesempatan untuk siswanya untuk memilih tema ataupun metode yang mereka inginkan agar lebih sesuai dengan mereka. Nah, strategi ini itu sangat efektif ya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Nah, strategi yang ketiga itu ada penanaman tanggung jawab. Jadi, Pak Ali ini mengajarkan siswanya untuk saling mengingatkan satu sama lain dengan metode peer monitoring. Jadi, ketika temannya itu melihat temannya, maksudnya si A melihat si B itu melakukan hal yang mungkin kurang baik, itu nantinya akan diingatkan begitu. Nah, itu dengan bimbingan juga ya tentunya. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan refleksi mingguan. Jadi, setiap minggu Pak Ali itu meminta siswanya untuk menuliskan refleksi atau catatan ya. Tentang yang pertama, apa yang sudah mereka pelajari, kendala apa yang mereka hadapi, serta langkah perbaikan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian nanti Pak Ali juga akan memberikan umpan balik, tapi bukan dalam bentuk jawaban, tapi lebih ke pertanyaan kritis atau penalaran agar memancing pemikiran mereka. Oh, di mana sih letak titik salahnya itu? Kayak kurangnya di sini seperti itu. Jadi lebih ke pertanyaan reflektif gitu. Nah, yang berikutnya yaitu analisis dari strategi-strategi yang sudah saya sebutkan tadi, yang saya temukan dari hasil wawancara yang diterapkan oleh Bapak Ali, itu dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3 peran utama guru dalam membentuk Kementerian Belajar. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator. Nah, guru ini menciptakan ruang belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengatur proses belajar mereka, misalnya melalui jadwal belajar pribadi yang diterapkan Bapak Ali dan juga kebebasan memilih metode pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu sebagai motivator, di mana guru ini menanamkan motivasi intrinsik dengan apresiasi dan juga umpan balik yang positif untuk membangun kepercayaan diri. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pembimbing reflektif. Jadi, guru ini membiasakan refleksi rutin dengan pertanyaan reflektif untuk memancing kreativitas siswa. Jadi, siswa itu jadi tahu, oh ternyata kurangnya di sini, belum baiknya itu di sini, seperti itu. Nah, ketiga peran ini itu diwujudkan melalui 4 strategi utama yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak Ali. Nah, inilah inti dari pembelajaran student centered, di mana hal tersebut itu ditekankan dalam kurikulum Merdeka, di mana guru berperan sebagai pengarah proses pembelajaran dan juga pembimbing ya tentunya, untuk memungkinkan siswa mengontrol dan juga mengevaluasi pembelajarannya sendiri. Nah, selanjutnya analisis data-data yang sudah diperoleh baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dari hasil temuan yang sudah dipaparkan tadi, itu terlihat ya bahwa adanya sinergi antara data kuantitatif dan juga data kualitatif. Dari data angket itu menunjukkan kategori sangat tinggi dan juga dari data wawancara itu menjelaskan kenapa data angket atau data kuantitatif itu bisa masuk ke dalam kategori sangat tinggi, yaitu karena adanya praktik konkret ya atau strategi yang diterapkan atau yang dilakukan oleh Bapak Ali secara konsisten. Nah, ini membuktikan bahwa pembelajaran yang diterapkan itu
Maaf, ini membuktikan bahwa pembelajaran yang diterapkan itu telah berhasil menciptakan lingkungan yang menumbuhkan tanggung jawab, refleksi, dan juga inisiatif siswa. Nah, mari kita lihat area keberhasilannya. Yang pertama yaitu tanggung jawab yang sangat tinggi. Yang tadi ya memperoleh skor rata-rata tertinggi yaitu 4,83. Yang ini menunjukkan bahwa strategi pemberian kepercayaan itu efektif. Ketika guru memberikan kebebasan dan juga mempercayai siswa, siswa ini justru menjadi lebih tanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu kemampuan refleksi yang baik yang memperoleh skor 4,71 menunjukkan bahwa kegiatan refleksi mingguan itu berdampak positif. Nah, siswa ini menjadi lebih sadar tentang proses belajar mereka. Jadi mereka lebih tahu, oh ternyata kurangnya di sini, yang perlu ditingkatkan di sini, gitu. Yang ketiga yaitu inisiatif yang tinggi, yang memperoleh skor rata-rata 4,78, yang menunjukkan bahwa pemberian pilihan itu meningkatkan ownership atau rasa memiliki terhadap pembelajaran. Nah, namun itu ada area yang mungkin perlu dikembangkan, yang tadi ada kesenjangan di antara yang lainnya, namun masih masuk ke dalam kategori sangat tinggi, itu mungkin bisa diperbaiki karena masih terendah di antara yang lainnya. Nah, ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa manajemen waktu itu merupakan keterampilan kognitif yang memerlukan latihan terus-menerus, bukan hasil instan ya. Nah, guru juga mengakui ya adanya tantangan terkait perbedaan karakter siswa dan juga keterbatasan waktu untuk pendampingan yang intensif. Nah, ini menjadi realita ya, agar guru itu bisa mengembangkan atau apa ya, bisa lebih fokus untuk berbenah di bagian tersebut agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita masuk ke kesimpulan dan juga saran. Kita ke kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, berdasarkan analisis angket dan juga wawancara, itu dapat disimpulkan bahwa guru itu berperan sangat strategis ya dalam menumbuhkan kemandirian belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 Banyuuri. Nah, melalui pembiasaan belajar, pemberian kepercayaan, dan juga tanggung jawab, serta refleksi rutin, itu guru berhasil eh, membimbing siswa untuk mengatur proses belajar mereka secara lebih mandiri. Nah, data angket tadi itu menunjukkan tingkat kemandirian belajar itu berada pada skor rata-rata keseluruhannya itu berada pada 4,74 dengan tanggung jawab terhadap tugas sebagai indikator tertinggi yaitu 4,83 dan juga pengaturan waktu sebagai indikator terendah namun masih dalam masuk dalam kategori sangat tinggi namun terendah di antara yang lainnya. Itu masih perlu pembinaan lebih lanjut agar bisa lebih baik ke depannya. Nah, temuan ini menegaskan bahwa kemandirian belajar itu tidak muncul begitu saja ya. Nah, tapi tumbuh melalui pendampingan pedagogis yang terencana dan juga berkelanjutan. Nah, ketika guru memainkan perannya itu secara optimal, mereka itu bukan hanya mengajar, tetapi membentuk generasi belajar atau generasi muda yang mandiri, yang siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, untuk sarannya, itu mungkin guru bisa terus mengembangkan ya strategi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kemandirian belajar siswa melalui kegiatan refleksi, perencanaan pembelajaran, dan juga pembimbingan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk sekolah itu mungkin diharapkan agar bisa mendukung ya dengan menyediakan pelatihan profesional, mungkin bisa workshop ataupun yang lainnya, agar guru itu bisa memiliki kemampuan yang lebih baik lagi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong otonomi dan juga tanggung jawab siswa. Nah, selain itu, keterlibatan orang tua itu juga perlu ditingkatkan ya, penting juga karena pola belajar mandiri itu tidak hanya terbentuk di sekolah saja, tetapi juga agar bisa berlanjut di rumah nantinya. Oke, baik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin dalam presentasi saya ada belibet atau ada kurangnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.